Kualifikasimu memenuhi persyaratan toko kami. Selamat, kamu diterima. Wanita parubaya yang cantik mengedipkan mata kepada Rama, matanya terus menatap tubuhnya yang sangat kekar itu, sambil menggigit bibirnya dia berkata, hari ini bos tidak ada. Besok saja kamu datang melapor. Tapi kalau kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahuku. Terima kasih, jawab Rama dengan sopan. Setelah menerima surat penawaran kerja, dia berjalan keluar. Dia duduk di depan tangga institusi kecantikan ini, sambil mengeluarkan sebatang rokok dari saku dan menghisapnya dengan dalam. Dia tidak tahu harus bagaimana menjelaskan perasaannya sekarang. Dengan wajah pahit dia bergumam, Rama, seorang elit di tentara bayaran akan menjadi satpam di sini. 15 tahun lalu, dalam serangan teroris di Irak, Rama Lazuardi yang baru berusia 6 tahun, kehilangan orang tuanya. Setelah berkeliaran di jalanan Irak selama 1 tahun, dia pingsan karena kelaparan dan ditolong oleh pemimpin tentara bayaran. Dia menjalani hidup sebagai seorang tentara bayaran selama 15 tahun yang penuh dengan darah dan api. Dia telah menguasai keterampilan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi yang tidak disangka, ternyata setelah pulang ke dalam negeri, dia kesulitan untuk bertahan hidup, hanya karena tidak memiliki 1 lembar ijazah. Dia menghela nafas dan merasa takdir sedang mempermainkannya. Rama mematikan rokoknya dan bersiap pergi. Tiba-tiba ada sebuah mobil Lexus putih berhenti. Ketika pintu terbuka, dia melihat sepasang sepatu hak tinggi berwarna silver yang berkilauan, kemudian diikuti oleh seorang wanita yang bertubuh tinggi keluar dan menutup pintu mobilnya. Wanita Indonesia memang yang paling cantik, mata Rama langsung tertuju padanya. Barang langka, walaupun dia sudah melihat banyak wanita beberapa tahun ini, tapi wanita di depannya sekarang ini, dari aura ataupun parasnya, benar-benar tidak ada kekurangan sama sekali. Kulit yang putih, wajah yang mulus, tubuh yang tinggi dan juga rambut panjang yang menunjukkan pesona unik wanita. Hanya saja kedua mata yang seperti bulan itu, terlihat tidak senang. Lalu muncul lagi sebuah mobil BMW yang berhenti di belakangnya. Dari mobil BMW turun seorang pria muda yang terlihat rapi, lalu ada 4 orang pengawal yang berbahu lebar dan pinggang melingkar mengikutinya dari belakang. Pria muda itu melambaikan tangannya dan berjalan sendiri ke sini. Dia langsung mengejar wanita cantik yang baru turun dari mobil itu, sambil menarik lengannya dia berkata, Nita, bagaimanapun kita adalah teman satu kampus, apakah kamu begitu kejam, bahkan tidak mau makan bersamaku? Wanita cantik yang dipanggil Nita ini langsung menghempaskan tangan pria muda itu. Dengan ekspresi cemberut dan suara yang terdengar kesal, dia berkata, karena kita teman satu kampus, aku tidak mengatakannya dengan kasar. Aku katakan sekali lagi, kita tidak cocok, tolong jangan menggangguku lagi. Nita, kenapa kamu tidak bisa memberiku 1 kesempatan, cinta itu bisa kita bangun secara perlahan. Pria muda itu menghalangi jalan wanita cantik itu, dia terus meminta dan berkata, aku tidak akan menyerah, kamu adalah wanita yang aku inginkan seumur hidup ini. Food, Rama tidak bisa menahan tawanya. Anak konglomerat ini memang terlihat rapi, tapi cara dia mengencani wanita sangat tidak berkelas. Seperti yang diperkirakan, tatapan wanita cantik itu semakin dingin. Dia menatap ke sekeliling, tiba-tiba matanya muncul ekspresi senang. Aish, wanita itu tiba-tiba menghentakkan kakinya dan menghempaskan tangan pria muda itu lagi. Wajahnya terlihat seperti bunga mawar yang mekar dan penuh dengan senyuman. Tapi suaranya membuat pria muda dan Rama terkejut. Wanita cantik itu berjalan ke arah Rama, dia langsung menariknya berdiri dan berkata, kamu ya, kenapa duduk di sini lagi? Menungguku, bukannya aku bilang tunggu di rumah saja. Harum sekali. Rama terpesona dengan harum di badan wanita cantik ini. Sekarang wanita cantik ini melompat ke pelukannya dan memeluk lehernya. Nafas panas dari mulutnya menghembus ke telinga Rama, Tuan, mohon berpura-pura menjadi pacarku, bantu aku usir pria yang menyebalkan itu. Menarik, Rama Lazuardi merasakan tubuh lembut di lengannya dan secara alami memeluk pinggang wanita cantik ini. Tangannya yang besar diletakkan tepat di pinggul, dan dia merasakan lekukan yang elastis dan bulat di telapak tangan, tanpa sadar dia langsung meremasnya. Kalau mau membantunya, sepertinya dia juga harus mendapatkan sedikit keuntungan. Dia kemudian merasakan wanita di pelukannya menatap dengan tatapan yang ingin memakannya. Rama berbisik, tenang saja, aku tahu harus bagaimana. Nita gemetar karena kehangatan dari tangan besar itu. Ini pertama kali dia merasa begitu dekat dengan seorang pria. Wajahnya langsung memerah, dia melototi Rama,
tapi sekarang yang penting adalah dia harus menyelesaikan akting ini. Dia memeluk pelan lengan Rama dan berkata kepada anak konglomerat itu, sebenarnya aku tidak setuju karena aku sudah punya pacar. Siapa kamu, sialan? Pria muda itu melihat Rama bersama wanita cantik yang disukainya begitu mesra, seketika langsung sangat kesal. Dia menunjuk ke arah Rama dan mengocehinya, anak sialan dari mana? Wanitaku juga berani kamu sentuh, pergi. Aku paling benci orang menunjukku, kata Rama Lazuardi sembari tersenyum dingin. Di dunia tentara bayaran semua orang tahu, elit punya dua larangan besar dalam hidup, yang pertama adalah pemimpin yang membesarkannya, kedua adalah orang tua yang meninggal karena melindunginya. Kalau di sini bukan Indonesia, anak konglomerat ini pasti sudah meninggal. Sialan, kamu ini tidak mengerti tata krama ya, hari ini aku akan. Pak, suara keras yang menjernihkan telinga, semua orang yang mendengarnya bisa merasakan rasa sakit di wajahnya. Anak konglomerat yang sombong tadi terbang beberapa meter karena tamparan itu. Wajah dan sudut bibirnya penuh dengan darah. Tuan muda, melihat tuannya dipukul, keempat pengawal langsung bergegas. Dia berani memukulku. Dia berani memukulku. Kenapa kalian diam saja? Cepat tangkap dia. Aku ingin memotongnya untuk dijadikan makanan anjing. Kalau tidak, kalian yang akan aku pecat. Anak konglomerat ini dari kecil sudah sering dimanja, mana pernah diperlakukan seperti ini. Dia berteriak kesal sambil memegang wajahnya. Keempat pengawal itu langsung mengambil tongkat besi dan mengarahkannya ke Rama. Sekarang mereka hanya bisa menangkap bocah ini, agar bisa menebus kelalaian mereka. Ah, awas, wanita cantik itu berteriak karena ketakutan. Dia tidak pernah melihat situasi seperti ini, tubuhnya langsung gemetar. Tapi dia tidak lupa mengingatkan Rama. Rama hanya mendengus, dia malahan maju ketimbang mundur. Ketika tongkat besi yang mengarah kepadanya hanya berjarak beberapa senti, tangannya bergerak secepat kilat. Pukulan yang terlihat sangat ganas itu langsung ditangkap olehnya. Tidak menunggu pengawalnya beraksi, Rama langsung menarik tongkat besinya dengan kuat. Dia mengambil tongkatnya dan memukulnya ke kepala pengawal. Darah segar mengalir keluar dari kepalanya, Rama langsung menendangnya lagi. Pengawal itu terbang sejauh 3 meter dan terjatuh keras ke atas tanah. Hanya begini saja juga berani menjadi pengawal, kata Rama dengan dengusan dingin. Dia melemparkan tongkatnya dan langsung mengenai mata salah satu pengawal. Belum sempat jongkok, satu pukulan ke atas langsung menerbangkannya. Kedua pengawal lainnya mulai gemetar. Rama langsung bergerak, dia menghajar lutut, siku dan memukul wajah mereka dengan sangat keras. Gerakan yang begitu ganas, mendominasi dan semua gerakannya tidak ada yang sia-sia. Hanya dalam sekejap mata, keempat pengawalnya langsung berlumuran darah dan terbaring di tanah. Kamu jangan mendekat. Melihat keempat pengawal hebatnya dihajar babak belur, anak konglomerat ini akhirnya takut. Rama menyalakan sebatang rokok, kemudian mengambil tongkat dari bawah. Dia berkata, Nita adalah pacarku, aku tidak ingin melihat ada yang mengganggunya lagi. Pergi. Selesai berkata, dia langsung menggunakan tenaganya dan membengkokkan tongkat besi itu hampir 90 derajat. Iya, kami akan pergi, kami akan pergi. Keempat pengawalnya sudah ketakutan, mereka mengangkat tuan muda mereka, dan bergegas ke arah mobil mereka. Kemudian terdengar suara teriakan, bocah, beritahu namamu kalau berani. Rama berjalan ke arah suara itu, tapi mobil BMW itu sudah menyala dan pergi dari sini dengan cepat, dari jauh masih kedengar suara teriakan. Dia berjalan ke samping mobil Fenita Cahyani, sambil tersenyum berkata, wanita cantik, masalahmu sudah aku selesaikan. Apakah kamu puas dengan aktingku? Fenita Cahyani tertegun sesaat. Dia menatap ke wajah tampan yang terlihat sedikit jahat ini, tiba-tiba teringat keusilan tangan Rama tadi. Wajahnya langsung menjadi dingin. Dia mengoceh, dasar preman. Kemudian membawa mobilnya pergi dari sini. Melihat kepergian mobil Lexus itu, Rama menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Belakangan ini susah menjadi orang baik, dia bertarung untuknya tapi tidak mendapatkan terima kasih sama sekali. Dia mengambil surat penawaran kerjanya, kemudian mengepalkan tangan dan merasakan perasaan tadi. Itu adalah sensasi paling lembut paling lentur yang pernah dia sentuh. Dunia ini, benar-benar sangat kecil. Melihat Fenita Cahyani yang juga berekspresi kaget, Rama tersenyum pahit. Dia tidak pernah menyangka, bosnya adalah wanita cantik yang menjadikannya tameng dan juga wanita yang bokongnya disentuh olehnya.
Fenita Cahyani bersandar ke kursinya dan tersenyum dingin. Dia melihat Rama dari atas ke bawah, dengan tubuh 180 cm, badan yang tegak, rambut yang sedikit panjang, wajah yang tampan, dan kelima inderanya yang cantik. Ketampanannya membuat wanita terpesona olehnya, hanya saja ada goresan kecil di alis kirinya. Dia adalah pilihan terbaik bagi para sugar mommy. Tapi Rama bisa melihatnya, wanita cantik di depannya ini mengeluarkan aura penolakan yang kuat ditambah sedikit wangi parfumnya. Fenita Cahyani teringat kejadian semalam, dia langsung merasa kesal. Preman ini ternyata satpam barunya. Tapi melihat penampilannya, jas bermerek internasional, sepatu kulit ratusan ribu, ditambah jam tangan Vacheron Constantin yang limited edition, sama sekali tidak terlihat seperti seorang satpam. Anak konglomerat yang suka berakting seperti ini, dia sudah banyak melihatnya. Mungkin cukup untuk menipu mahasiswi yang baru lulus, tapi dia sama sekali tidak percaya Rama datang hanya untuk menjadi satpam. Orang ini menyentuhnya kemarin, sekarang tatapannya juga terlihat genit, tubuh bagian bawahnya yang terlihat sedang bereaksi, membuat kesan dia kepada Rama semakin buruk. Dia mendengar dari wawancaranya bahwa satpam baru memiliki tubuh dan tampang yang bagus. Mana bagusnya ini, dia kelihatan seperti anak orang kaya yang usil. Fenita Cahyani tidak percaya Rama ingin bekerja di sini, dia curiga preman ini punya maksud tertentu. Fenita Cahyani pernah mengalami hal seperti ini, sebelumnya ada seorang anak konglomerat berpura-pura menjadi teknisi dan diusir oleh satpam sebelumnya, tapi karena itu, satpamnya juga terseret dan masuk rumah sakit. Makanya mereka mencari satpam baru, dan ia khawatir Rama juga orang seperti itu, hanya saja alasan dia terlihat lebih masuk akal karena penampilannya. Apakah Al-Ayobi sedang berakting dengannya kemarin? Setelah berpikir sejenak, Fenita Cahyani menatap pria di depannya dengan tatapan tajam. Hal ini membuat Nita tidak merasa enak, karena dia merasa tidak bisa melihat jelas orang ini. Lalu dia bertanya, apakah kamu adalah satpam yang baru? Rama sedang memikirkan bagaimana menurunkan harga dirinya, tapi karena pihak lawan sudah bertanya, dia terpaksa menjawab, "Lia, bos. Orang seperti kamu, juga ingin menjadi satpam di institusi kecantikan kami." Tatapan Fenita Cahyani melirik ke samping, dia berkata, "Silahkan pergi." Rama tidak berdaya, tapi dia tetap berkata, "Bos, semalam aku membantumu. Aku tidak ingin mendengar ucapanmu," kata Fenita Cahyani sambil melambaikan pelan tangannya. Ekspresinya masih begitu dingin, dia melanjutkan, "Kamu hanyalah preman, aku tidak akan membiarkan orang seperti kamu ini berada di dekatku ataupun pelanggan kami, itu namanya tidak aman." Ditolak seperti ini membuat Rama mengerti. Dia mengoceh dalam hati, "Kamu sendiri yang berwajah cantik, aku juga tidak bisa menahan diri." Setiap pria yang normal akan melakukannya, bukannya itu hal wajar. Karena tidak bisa menjadi satpam, Rama langsung duduk di depannya dan menyalakan rokok. Dia berkata, "Bos, kamu sendiri yang mendekat, aku tidak memaksamu bukan? Apa yang kamu katakan? Siapa yang menyuruhmu duduk?" kata Fenita Cahyani yang kesal. Dia semakin kesal ketika teringat kejadian semalam yang memalukan itu, dia langsung memarahinya, "Pria seperti kamu, memang tidak tahu malu, kamu tidak pantas menjadi satpam." Ekspresi Rama langsung menjadi dingin, dia berkata, "Aku tidak tahu malu, lalu bagaimana denganmu? Kalau kamu tahu malu, kenapa masih memelukku? Apakah itu namanya tahu malu?" Tidak menunggu Fenita Cahyani menjawab, Rama langsung melanjutkan, "Aku hanya ingin sebuah pekerjaan. Kalau kamu merasa aku bisa, kita bisa bicarakan. Kalau tidak bisa, aku tinggal pergi, tidak perlu menyindirku." Fenita Cahyani menjadi lebih tenang. Walaupun dia sudah mengatakan seperti itu, pihak lawan masih ingin posisi satpam ini. Melihat pakaian dan aura orang ini, sepertinya dia bukan demi pekerjaan ini saja. Mungkin dia memiliki maksud jahat atau dia sedang menguntit dirinya. Kalau dia begitu kekeh, maka biarlah. Biarkan orang ini merasakannya dan menunjukkan sifat aslinya, setelah itu dia akan menyuruh polisi menangkapnya. Memikirkan tentang ini, Fenita Cahyani menjadi lebih tenang. Dia berkata, "Kami masuk kerja jam 9 pagi sampai subuh jam 4 pagi. Tidak boleh izin, tidak boleh istirahat, gaji 6 juta rupiah, ada tunjangan tempat tinggal dan makan, apakah kamu bersedia?" Rama tahu dirinya dipersulit, tapi dia tetap mengangguk, "Aku bersedia." Fenita Cahyani sedikit kesal, orang ini bahkan bisa menahan diri setelah mendengarnya. Dia semakin merasa curiga dengan orang ini. Dia berkata,
Aku peringatkan, tempat kamu tidur adalah gudang. Tidak masalah, jawab Rama, kalau begitu aku mulai kerja sekarang. Kapanpun juga boleh. Fenita Cahyani berteriak, dari luar masuk seorang wanita di resepsionis. Dia berkata, bahwa dia ke tempat tinggal satpam sebelumnya untuk melihat-lihat. Baik, Kak Nita, wanita resepsionis itu berkata, ikut aku. Rama mengulurkan tangannya dan berkata, Kak Nita, namaku Rama, mohon bantuannya. Fenita Cahyani memutar kursinya, dia berkata, aku tidak tertarik dengan namamu. Gisha, bawa satpam ini pergi. Rama selesai berganti baju, bajunya sedikit kecil. Wanita yang membawanya masuk itu tidak bisa menahan tawa, dia berkata, Kak Rama, ini adalah baju satpam yang dulu. Kamu pakai saja dulu, nanti kamu beritahukan ukuranmu. Aku akan menyuruh orang untuk membuatkannya besok. Terima kasih Nona cantik, kata Rama sambil mengangguk. Nona cantik, resepsionis langsung memegang wajahnya dan tersenyum senang, namaku Gisha. Cahya, orang-orang memanggilku Gisha. Baik, Kak Gisha, jawab Rama dengan serius. Gisha tersenyum kepadanya sekali lagi. Dari pagi jam 9 sampai malam, dia terus berdiri di depan institusi kecantikan ini, sambil melihat orang-orang dan mobil yang lalu lalang. Dia mengeluh dalam hati, ada pekerjaan, aku bisa bekerja dengan bangga. Kalau bukan karena Rama membunuh anaknya bos kelompok tentara bayaran yang bernama Enggar dengan dukungan 20 lebih tentara khusus, dan menjadi buronan berharga 200 miliar lebih dan dikejar oleh kelompok tentara bayaran Enggar, dia juga tidak perlu dikirim oleh bos Slamet ke sini. Sebenarnya dia juga tidak mempedulikan julukan tentara bayaran top, tapi dengan kejadian ini sudah cukup menggemparkan seluruh dunia tentara bayaran. Bos Slamet mempertahankan nyawa Rama dan hanya mengambil semua uangnya. Jadi dia terpaksa menjadi satpam dan menahan emosi dari bos yang cantik tapi sombong ini. Kelompok tentara bayaran Enggar yang disebut sebagai Raja Tentara Bayaran tentu sangat hebat. Tapi tentara bayaran PA juga ranking 5 dunia, mereka sama sekali tidak takut. Rama mengerti prosedur di dunia tentara bayaran, PA selalu mendukung para tentara yang muda, para tentara senior sudah tidak penting. Dia bisa hidup dan kembali, semua karena Slamet yang masih mempertimbangkan hubungan selama ini dan membantunya. Jadi, ketika pulang ke dalam negeri Rama langsung mencari pekerjaan. Kalau tidak, seorang jenius tentara bayaran seperti dia, mungkin akan kelaparan atau menjadi perampok. Kalau sampai tahap seperti itu, dia lebih memilih mati daripada melakukan hal yang begitu tercela. Melihat pelanggan yang keluar dari salon kecantikan, Rama selalu mengangguk pelan ke arah mereka. Para wanita itu selalu berbisik dan mengedipkan mata ke arahnya. Dia itu satpam baru, tampan juga, iya. Lihat badannya itu. Sayang sekali kalau hanya jadi satpam. Lihat badanmu ini, kamu bisa menjadi sugar mommy-nya. Kenapa bukan kamu saja, kalau sampai ketahuan suami, tamatlah riwayatku. Sudah malam, pulang dulu. Masih banyak kesempatan untuk bertemu dengannya, tidak perlu menjadi sugar mommy-nya, menjadi teman satu malam dengannya juga tidak buruk. Ucapan yang terus terang seperti ini terus berdengung di telinga Rama. Dia hanya tersenyum dingin dan menyalakan sebatang rokok. Sekarang, dia tidak ada perasaan untuk melayani para wanita itu. Rama menguap melihat waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam lebih, pekerjaan yang membosankan selalu membuat orang bingung. Ketika dia menjalankan misi di peperangan, dia bisa tidak tidur beberapa hari. Sekarang, dia mulai beradaptasi dengan ketenangan di sini dan mulai menyukai kondisi yang santai ini. Setelah jam 1 subuh, semua pelanggan sudah pergi semua. Felicia keluar memanggilnya, Kak Rama, sudah tidak ada orang lagi. Kamu boleh masuk dan tidur. Kak Nita mana? Toro tahu bos cantiknya itu sengaja menakutinya. Mana ada orang yang ke salon kecantikan sampai subuh. Gisha tersenyum dan berkata, dia sudah tidur. Sesuai ucapan Nita, tempat tidur Rama adalah sebuah gudang. Tempatnya tidak besar dan penuh dengan alat sapu ngepel, ada juga peralatan yang rusak. Selain itu semua, hanya ada satu ranjang dan meja ranjang, di atas meja ranjang ada sebuah lampu biasa. Setelah menghisap sebatang rokok, Rama pun tertidur. Mungkin karena terlalu banyak minum malam ini, baru saja tertidur sebentar, dia terbangun karena ingin ke toilet. Membuka pintu toilet di ujung, dia mendengar ada suara air mengalir. Rama berpikir mungkin ada yang lupa mematikan keran airnya. Kemudian dia berjalan masuk, tiba-tiba melihat sesosok wanita cantik yang sedang membasuh wajahnya, dia memakai baju tidur berwarna hitam.
Di bawah rambut panjangnya ada pinggang tipis yang bisa digenggam, dan seluruh pinggulnya terpampang di depan mata Rama. Di dalamnya ada celana pendek sutra berwarna putih yang menjulang tinggi. Dari belakang, sosok ini benar-benar sempurna, seksi dan menawan. Bantu ambilkan handuk untukku. Setelah mendengar suaranya, orang ini ternyata adalah Nita. Rama hanya tersenyum pahit dalam hati. Lebih baik dia tidak membantu, karena bukan hanya tidak akan mendapatkan berterima kasih, tapi juga akan mendatangkan masalah. Tapi Rama sekarang sangat terburu-buru, dia langsung memberikan handuknya dan masuk ke dalam. Dia menutup pintu dan akhirnya bisa buang air kecil. Setelah itu, dia membuka pintunya pelan. Rama merasa sedikit bersalah. Dia ingin melihat apakah Nita masih ada atau tidak ada suara sama sekali. Setelah membuka pintunya, dia langsung melihat wajah yang sangat cantik itu. Nita yang melihat Rama langsung tertegun, peralatan mandinya terjatuh ke lantai, kedua matanya terbesit kaget dan marah. Dia langsung menutup bagian dada dan bawahnya, seketika merasa tangannya tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Kirania sangat kesal sampai gemetar, walaupun dia sudah 20-an lebih, tapi ia masih perawan. Dia tidak pernah tampil di depan pria seperti sekarang, dan Toro juga hanya memakai celana pendek. Dari dulu dia sudah merasa Rama punya niat buruk, sama sekali tidak ada kesan baik, sekarang dia lebih yakin lagi. Nita berusaha menenangkan diri dan mengambil handuk untuk menutupi badannya. Dia menatap Rama dengan sangat marah, ini adalah toilet wanita, apakah kamu tidak punya malu sama sekali? Toro mengangkat bahu tak berdaya, di luar tidak ada tandanya, mana aku tahu. Kamu yang memberikan handuk kepadaku barusan, kata Kirania dengan wajah memerah. Rama berkata dengan nada meminta maaf, Lia aku. Dasar mesum, kenapa kamu bahkan tidak memiliki sopan santun dan etika? Apakah ibumu tidak mengajarimu? Ekspresi Rama sedikit berubah, dia tahu Nita tidak suka dengannya. Sekarang dia hanya melihat punggungnya, terlebih dia masih memakai baju tidur. Tapi ekspresinya seperti sudah disentuh. Jangan membicarakan ibuku, kata Rama yang terlihat marah. Sejak kecil dia sudah kehilangan kedua orang tuanya, jadi dia paling takut orang mengungkit keluarganya. Dia langsung berkata dengan kesal, aku meminta maaf atas kecerobohan tadi. Jika kamu masih tidak puas, kamu bisa menyuruhku pergi. Lagi pula aku juga tidak memakai baju sekarang, dan kamu masih menatapku juga. Nita baru sadar sekarang, Rama memiliki dada yang berisi dan kekar, otot-otot yang kuat, dan garis-garis yang hampir sempurna. Seluruh tubuh penuh dengan kekuatan. Yang paling mengejutkannya adalah banyak bekas luka yang dalam maupun dangkal pada tubuh yang kuat itu. Bagaimana orang biasa bisa memiliki bekas luka yang begitu menyeramkan? Seketika, Nita sedikit tertegun. Dia terus menatap tubuh Rama. Melihat dia tidak berbicara, Rama juga merasa tidak boleh membiarkan situasi terus seperti ini. Sudah malam, cepat pergi tidur. Kita bicarakan besok kalau ada masalah lagi. Kalau sampai kelihatan oleh orang lain, aku sih tidak masalah, tapi kamu yang seorang wanita akan susah menjelaskannya nanti. Sambil melambaikan tangannya, dia berkata, selamat malam. Melihat Rama keluar dari sana, jantung Nita terus berdetak kencang. Dia memegang wajahnya yang panas, di benaknya terus bermunculan tubuh kekar yang sulit dilupakan itu. Dia memarahi dirinya dalam hati, kenapa tidak memecat Rama sialan itu dan membiarkannya pergi begitu saja. Tapi ketika teringat Rama masih bekerja di bawah perintahnya, dia pasti punya cara untuk menyiksanya. Kita lihat orang ini bisa sombong sampai kapan. Kembali ke kamarnya, Rama berusaha menenangkan teman baiknya, kondisi yang menegangkan tadi sudah membuat temannya berdiri tegak. Kemudian dia dengan cepat tertidur, ini adalah tidur yang paling nyenyak belakangan ini. Walaupun ada beberapa gangguan kecil, tapi dibandingkan kehidupan Dipa, sama sekali tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Keesokan harinya jam 5.30, Rama terbangun, sama seperti ketika menjadi tentara, dia sudah terbiasa bangun pagi. Setelah mencuci wajahnya, dia memulai lari 10 km dengan mengitari salon kecantikan. Setelah 2 jam, dia kembali. Tapi belum masuk, dia melihat Nita memegang handuk dan tersenyum ke arahnya. Kemudian dia mendekat dan mengelap keringatnya, perubahan sikapnya dalam waktu semalam sangat cepat, sambil mengelap keringat dia berkata, Rama, kamu pergi lari lagi. Di rumah kita kan ada treadmill, kenapa harus pagi-pagi keluar untuk lari pagi, hati-hati masuk angin nanti. Kalau bukan dia memanggil namanya,
Rama masih merasa dia sedang berbicara dengan orang lain. Karena kemarin adalah pertemuan pertama mereka, jadi dia mundur dengan hati-hati dan berkata, "Kak Nita, ada apa ini?" Nita sama sekali tidak peduli, dia juga tidak merasa jijik dengan keringatnya. Nita langsung menggandeng lengannya dan berkata, "Apa aku tidak boleh perhatian denganmu?" Dasar jahat, Rama sangat sulit membayangkannya, apa yang membuat seorang wanita berubah secepat ini. Tapi dia langsung mengerti ketika melihat seorang pria keluar dari salon kecantikan itu. Walaupun belum pernah bertemu dengannya, tapi melihat penampilannya, pasti anak orang kaya. "Bantu aku, kalau tidak aku tidak akan memaafkanmu atas kejadian semalam," kata Nita dengan pelan. Rama menggunakan jari telunjuk untuk menyentuh dagunya, dengan suara lantang berkata, "Nita, kenapa kamu tidak memperkenalkan aku dengan tamu yang baru datang ini?" Nita terlihat canggung, tapi dia berpura-pura malu dan berhasil menghindari tangan Rama. Dia berkata, "Dia adalah Al-Ayobi." Nita lalu melihat ke pria itu dan berkata, "Ini adalah pacar yang aku bicarakan tadi, namanya Rama Laswardi." Al-Ayobi adalah anak konglomerat yang kaya raya, mengenakan pakaian merek internasional kelas atas, dengan jam tangan Piaget Altiplano di pergelangan tangannya, dan gantungan kunci Rolls-Royce edisi terbatas di tangannya. Duduk di ruangan VIP salon kecantikan, Gisha mengantarkan minuman untuk mereka. Rama meminumnya tanpa berbicara, karena takut ketahuan jika terlalu banyak bicara. Al-Ayobi merasa tidak senang, dia mencoba memulai pembicaraan, "Kamu kerja di mana?" "Aku membantu Nita di sini," kata Rama sambil tersenyum. Dia meletakkan gelasnya dan bertanya, "Kalau boleh tahu, ada apa kamu datang ke sini hari ini?" Yobi mendengus dingin, kemudian dia menatap ke arah Nita dengan lembut dan berkata, "Nita, paman menyuruhku untuk datang melihatmu. Semalam aku datang ke sini, tapi kamu entah pergi kemana. Paman ingin menyuruhmu jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas." "Orang yang tidak jelas?" Rama mengerutkan keningnya dan berpikir dalam hati, "Bocah, kamu sebaiknya tidak menyinggungku." Sebenarnya ketika Yobi datang ke salon kecantikan kemarin, Nita kabur lewat pintu belakang. Dia menyuruh Gisha untuk memberitahunya bahwa dia pergi kencan dengan pacarnya. Tapi ketika dia masuk ke bar, Yobi juga ikut masuk ke dalam. Untung dia menyadarinya dengan cepat, kalau tidak pasti ketahuan. Hari ini dia terpaksa memamerkan pacar palsunya ini. Yobi merupakan pria yang penampilannya rapi dan berasal dari keluarga terhormat. Tapi ketika dia melihat Rama dan Nita yang begitu mesra, di dalam hatinya dia ingin sekali menghancurkan pria ini. Pria di depannya ini memang tampan, walaupun umurnya kelihatan tidak tua, tapi dia memiliki aura yang dewasa dan tenang. Hal ini membuat dirinya iri. Jadi, dia langsung menganggap Rama sebagai rival nomor satu. Tapi dia masih tidak mengetahui apapun tentang latar belakang Rama. Dia berusaha untuk mencari informasi dan bertanya kepadanya, "Siapa ayahmu? Mungkin saja aku kenal." Rama bahkan tidak menatapnya, dia hanya meregangkan badannya dan berkata kepada Nita, "Nita, aku pergi mandi dulu. Kalau tidak ada urusan penting, jangan berhubungan dengan orang-orang yang tidak jelas." Yobi tidak pernah merasakan penghinaan seperti ini. Di kota Wungu, beberapa pejabat juga harus menghormatinya karena keberadaan ayahnya. Tapi Rama malah berdiri dan meninggalkannya begitu saja. Nita tersenyum dalam hati dengan kondisi sekarang ini. Dia tidak menyangka Rama cukup cerdik, dia bisa menutup mulut Yobi dengan begitu cepat. Dia lalu berdiri dan berkata, "Yobi, pacarku tidak terlalu menyukaimu. Sepertinya kamu jangan sering-sering datang ke sini lagi." "Nita, memangnya dia itu siapa?" Yobi berkata dengan kesal, "Ayahku dan Paman Cahyani adalah partner bisnis selama beberapa tahun ini. Kamu harus memikirkan semuanya baik-baik." Nita memang sedikit tidak berdaya. Dia bisa begitu membenci Yobi tapi tidak bisa menghindarinya karena ada hubungan seperti itu, sehingga dia tidak bisa memutus hubungan dengan Yobi begitu saja. Dia berkata, "Yobi, aku tidak bisa mencampuri urusan ayahku. Tapi aku benar-benar tidak menyukaimu. Sekarang aku sudah punya pacar, aku ulangi sekali lagi. Jangan datang mencariku lagi. Sudah, silahkan pergi." "Baik." Yobi berdiri dan berkata, "Suruh dia hati-hati, jangan sampai tertabrak mobil di jalan." Rama yang terus mendengar dari samping sejak tadi langsung berkata, "Nita, bantu lap badanku, lihatlah, sekujur badanku penuh dengan keringat." Mendengar ucapan yang begitu mengesalkan, Yobi tidak bisa menahan diri lagi. Dia langsung bergegas ke arah Rama dan menarik kerah bajunya,
Dia berkata, "Bocah, dengarkan baik-baik. Nita adalah milikku, siapapun tidak akan bisa merebutnya dari sisiku. Kalau kamu tahu diri, lebih baik pergi dari sini. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa bertahan di kota Wungu." Yobi terkejut, tapi di depan wanita yang disukainya, dia tidak boleh mundur. "Aku akan melepaskanmu. Aku akan memberikan 2 miliar, segera tinggalkan Kirania. Aku akan memberikan 4 miliar, lepaskan." "Bocah, kamu ini." Rama menggenggam pergelangan tangannya, orang yang terobsesi dengan wanita dan alkohol mana mungkin menjadi lawannya. Belum sempat melawan, Rama sudah mencekiknya dengan kuat. Kedua mata Yobi seperti akan keluar, lidahnya tanpa sadar juga terjulur keluar, air liurnya terus berceceran. Melihat Yobi yang begitu menjijikkan dan menyedihkan, Nita mengerutkan kening dan berkata, "Rama, kamu jangan mencekiknya lagi, cepat lepaskan dia." Yobi langsung terjatuh ke lantai setelah dilepaskan oleh Rama. Nafasnya masih terengah-engah, kemudian pelan-pelan menjadi normal kembali, kedua matanya menatap Rama dengan kejam. Setelah 1 menit kemudian, dia baru berkata, "Aku akan membunuhmu." Sambil berkata, dia berusaha berdiri. Rama mendekat dan langsung menginjak punggungnya, dia menyalakan sebatang rokok dan tersenyum dingin, "Di depanku kamu hanyalah seekor anjing, bahkan lebih buruk dari anjing. Mau membunuhku? Lucu sekali. Lepaskan aku." Yobi berusaha berteriak, tapi Rama malah duduk di badannya dan menarik rambutnya, rokoknya sudah hampir mengenai mata Yobi. Yobi sangat ketakutan sampai menutup matanya, dia berteriak kencang, "Apa yang kamu inginkan?" "Aku tidak ingin apa-apa," kata Rama sambil mendekatkan rokoknya. Yobi mulai merasakan panas di depan matanya, bulu mata dan alisnya mulai tercium bau gosong. Setelah itu dia berkata, "Siapa yang kamu bilang akan tertabrak di jalan?" Yobi tahu dia bukan main-main. Walaupun sangat kesal dalam hati, tapi dia tahu dirinya bukan lawan Rama. Kemudian dia berkata, Aku. Tolong lepaskan aku jamin tidak akan datang lagi." "Baguslah kalau begitu." Rama melepaskannya. Kepala Yobi sudah tergeletak di lantai, dia sekali lagi menendangnya dan berteriak, "Cepat pergi." Yobi langsung berdiri. Dia tidak tahu bagaimana Nita bisa mendapatkan pacar yang begitu kasar dalam 1 malam. Dia menatap Rama dengan kesal dan berjalan ke arah mobilnya. Nita terkejut melihat Rama mengusir Yobi keluar. Mengusir satu orang seperti anjing dari sini memang memerlukan tenaga yang kuat. Pantas saja orang ini bisa menyelesaikan masalah kemarin secepat itu. Melihat kepergian Yobi, Nita berkata, "Rama, kali ini aku berhutang budi kepadamu. Kejadian itu kita lupakan saja, kita impas." "Kejadian apa?" kata Rama sambil menggerakkan bahunya, dia berkata, "Aku sudah lupa." "Kamu jangan sombong." Nita terlihat sedikit khawatir, Yobi sangat pendendam. "Aku ingat 2 tahun lalu ada orang yang mengganggunya, orang itu langsung mengalami kecelakaan hari itu juga. Lebih baik kamu menghindar sementara." Rama menyalakan sebatang rokok, dia berkata, "Aku sudah tidak bisa menghindar. Lagi pula bila aku pergi dari sini, aku bahkan tidak punya tempat tidur." Nita melotot ke Rama, dia berkata, "Melihat pakaianmu ini, kamu pasti punya keluarga yang cukup kaya. Aku yang menyebabkan masalah ini, aku tidak ingin kejadian seperti Calis terulang kembali padamu." "Hehe," Rama tersenyum, dia memang tidak punya tempat tidur lagi. Kalau tidak, untuk apa dia menjadi satpam di sini? Sepertinya apapun yang terjadi, Nita tidak akan percaya. "Nita, bantu suamimu lap badannya terlebih dulu." "Pergi," kata Nita dengan wajah yang seperti semula lagi, dia berkata dengan dingin, "Aku sudah memberitahumu. Terserah kamu percaya atau tidak. Dasar preman, kamu memang pantas dihajar." Selesai berkata, dia langsung kembali ke ruangannya. Rama tersenyum dan berpikir, siapa yang dihajar masih belum tahu. Setelah beberapa jam, Yobi duduk di rumahnya dengan kesal. Ada koyo yang menempel di kepalanya. Dia menelepon ayah Nita, dan baru tahu kalau ayahnya juga tidak tahu kalau Nita sudah punya pacar. Setelah berpikir sesaat, dia mengeluarkan ponsel dan menelepon lagi. Ketika teleponnya tersambung, dia berkata, "Jackie, aku Al-Ayobi. Bantu periksa seseorang untukku." Lawan bicaranya sedang memikirkan bagaimana bisa mempunyai hubungan dengan orang kaya. Ketika mendapatkan telepon dan merasa dirinya akan berguna untuknya, dia langsung tersenyum dan berkata, "Kak Yobi, sejak berada di kasino kemarin, kita tidak pernah berbicara lagi. Ada masalah apa Anda mencariku? Selama bisa aku lakukan,
yang lain pasti juga akan membantu Kak Yobi. Yobi yang mendengarnya langsung merasa lega, dia tidak mengatakan kenapa Rama mengganggunya. Dia hanya menyuruh Jackie untuk mencari tahu latar belakang orang ini, kalau dia tidak punya latar belakang, maka mereka akan pergi menghajarnya. Sepasang tangan dan kaki masing-masing 200 juta, kalau empat-empatnya cacat, akan ditambahkan 200 juta lagi. Jackie adalah bos kecil di sebuah kasino, dia memiliki belasan bawahan. Yobi tentu tidak peduli dengannya, dia hanya mengenalnya di kasino. Tapi karena bertemu dengan kejadian seperti ini, dia harus mencari orang ini, karena segala sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang, dia akan sangat senang memelihara bawahan seperti ini. Sebenarnya Rama tentu tahu bahwa Yobi tidak akan melepaskannya begitu saja walaupun tanpa peringatan dari Nita. Dia menggunakan komputer di salon untuk melihat email pribadinya, di dalamnya penuh dengan pesan dari sahabatnya yang menanyakan kabarnya. Ada seorang sahabatnya yang meninggal ketika menjalankan tugas. Dia tidak sedih, karena sudah terbiasa dengan orang-orang yang datang dan pergi di sekitarnya. Pada malam hari, Gisha memberikan sebuah seragam baru. Sambil tersenyum dia berkata, "Kak Rama, seragam ini dipesan langsung oleh Kak Nita. Lebih bagus dari seragam satpam yang biasanya, cepat ganti." Nita berjalan menghampiri, Gisha menyapanya dan berjalan pergi. Dengan ekspresi dingin berkata, "Cepat ganti bajunya, dan pergi berjaga." Rama tidak mempedulikannya, dia tentu tahu Nita sedang memarahinya. Dia berjalan ke kamarnya, ketika sedang membuka bajunya, dia melihat pintunya terbuka. Nita melihat Rama sebentar, kemudian duduk di ranjangnya. "Kenapa kamu ikut masuk? Melakukan hal yang aku suka," kata Nita sambil mendengus. Rama hanya tersenyum, dia mulai melepaskan pakaiannya sampai hanya tersisa celana pendek. Nita sekali lagi menaruh perhatian ke bekas luka di tubuh kekar itu, mungkin karena dia yang selalu hidup di kota, jadi sangat penasaran dengan hal seperti ini. "Bagaimana kamu bisa mendapatkan luka seperti itu?" kata Nita yang tidak bisa menahan rasa penasarannya. "Bagian mana maksudmu?" kata Rama dengan senyuman yang menggoda dan sedikit tidak sopan. Dia berkata, "Bekas luka 30 cm di punggung adalah luka tebasan pisau, ditebas oleh pisau Gurkha." Sambil berkata, dia membalikkan badannya. Ada beberapa luka berantakan seukuran ibu jari di sisi kanan tubuh bagian atas. Dia berkata, yang ini disebabkan oleh Remington model 870. Kemudian dia menunjuk ke arah pahanya, yang ini, karena jeratan tali kawat. Nita terus mengangguk seperti anak ayam yang sedang makan padi, dia merasa sangat terkejut. Bekas luka di tubuh Rama sangat banyak, dia berkata, "Semua ini bekas luka ketika masih muda, aku tidak memperkenalkan satu persatu lagi. Kalau tidak, hari ini tidak perlu kerja. Bagaimana kamu bisa mendapatkan luka-luka itu? Kamu pernah menjadi tentara," kata Nita yang tidak mengerti. Rama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak pernah. Tapi aku pernah menjadi pengawal pribadi dan menerima pelatihan tentara." "Kenapa? Sudah puas lihatnya. Pergi," kata Nita sambil melototnya, "cepat pakai bajunya dan pergi jaga pintu. Aku tidak ingin melihat para pria busuk masuk ke dalam." Jam 8 malam, beberapa pelanggan wanita mulai berjalan masuk. Rama membantu membukakan pintu mobil, ada beberapa yang tidak jago menyetir, dia harus membantu mereka memarkirkan mobilnya. Beberapa nona dan nyonya juga tidak bisa menahan diri untuk menatap satpam tampan ini, bahkan ada yang memberikan tips 100.000 sampai 200.000 kepadanya. Selesai memarkirkan mobil, Rama membawa tipsnya dan pergi membeli gudang garam. Ketika ingin membukanya, dia melihat sebuah mobil Buick G18 model tua berhenti di depan pintu. Dia sedikit bingung, wanita biasanya jarang menggunakan mobil seperti ini untuk datang ke salon kecantikan. Dia memasukkan rokoknya dan bersiap untuk membukakan pintunya mobilnya, tetapi pintunya tiba-tiba terbuka, dari dalam turun seorang pria berkulit hitam yang terlihat sangar. Kemudian dari mobil juga turun kira-kira 8 anak muda bertato. Mereka langsung menatap ke arah salon kecantikan sini. Ini dia, pria yang memimpin di depan mengangguk, dia memakai singlet berwarna hitam dan memperlihatkan otot kekarnya. Di bahunya ada tato naga merah yang melewati bahu, kepala naganya berada di dada bagian kiri atas, setengah dari kepala naganya tertutup oleh singlet. Melihat beberapa orang berjalan ke arah salon, Rama langsung menahannya. "Ini adalah salon kecantikan wanita, kami tidak menerima pelanggan pria." Pria yang memimpin di depan melotot ke Rama, dan langsung mendorongnya. "Tahu diri sedikit, kami datang berbisnis dengan bos kalian."
Berbisnis. Rama tidak mengerti, dia tidak mendengar bahwa hari ini akan ada yang datang. Dia memang memperkirakan Yobi akan datang mencari masalah, tapi orang-orang ini sudah masuk ke dalam salon, dia pun juga mengikuti. Tok-tok, baru masuk, salah satu anak muda langsung mengetuk meja resepsionis dan terus melihat tubuh Gisha dari atas ke bawah. Dia berkata, "Adik kecil, kami datang untuk bersenang-senang, cepat keluarkan semua wanita cantik di sini." Gisha tidak pernah melihat pemandangan seperti ini, wajahnya langsung memerah karena ketakutan. Dia berlari ke ruang kantor, setelah menjelaskan kondisi di luar, dia meminta bos Nita keluar. Ketika Nita keluar, mata orang-orang ini langsung bersinar. Mereka tidak segan menggunakan bahasa kotor untuk memuji tampang dan tubuhnya. Nita melihat ke arah pria yang duduk di sofa itu, dia meletakkan kakinya di atas meja teh, ia mengerutkan keningnya dan berkata, "Siapa kalian? Untuk apa datang ke salonku?" Pria yang memimpin itu tersenyum dan berkata, "Aku yang mengatur daerah sini, mana uang keamanannya? Aku seharusnya sudah membayarkan kepada negara. Silahkan keluar, ini adalah salon kecantikan wanita," kata Nita untuk mengusir mereka. Sepertinya mereka datang meminta uang, bos sudah menyuruh mereka pergi. Sebagai satpam dan pria satu-satunya di sini, Rama langsung berkata, "Silahkan. Silahkan kepalamu, satpam, kamu ini sudah bosan hidup ya?" Pria yang memimpin itu berkata kepada Nita tanpa melihat Rama, "Berikan uangnya dan salon kalian akan aman. Kalau tidak, jangan berpikir untuk melanjutkannya. Teman-teman, bawa satpam ini dan hajar selama 5 menit. Jika bosnya sudah bayar baru kita berhenti." Sambil berkata, dia langsung menendang meja tehnya. Orang ini adalah Jackie yang didatangkan oleh Yobi. Dia sudah memeriksanya, Rama hanyalah satpam biasa. Setelah itu, dia langsung melaporkan kepada Yobi. Setelah mendapatkan izin Yobi, dia langsung membawa orangnya ke sini. Karena di salon ini hanya ada Rama seorang, mereka mencari alasan untuk membuat masalah. Nita baru ingin berteriak, tapi dia tidak mendengar suara barang pecah atau terjatuh. Rama sedang menggunakan kaki untuk menahannya dan mengembalikan posisi meja teh itu. Dia menatap ke Jackie dan berkata, "Barang di sini sangat mahal, kalian tidak sanggup membayarnya kalau rusak. Silahkan pergi sekarang, kalau tidak aku akan lapor polisi," kata Nita. Ini bukan kali pertama ia melihat preman seperti ini, jadi dia menjadi tenang dengan cepat. "Lapor polisi? Sejak kapan kami takut dengan polisi?" kata Jackie dan tersenyum genit kepada Nita. "Kalau tidak begini saja, kamu temani aku minum malam ini. Dengan begitu aku akan melupakan kejadian ini, mulai sekarang aku akan menjaga salonmu ini." Sambil berkata, dia mengulurkan tangannya dan menangkap pergelangan tangan Nita. Nita yang takut langsung berteriak. Ketika dia mengira dirinya akan dipeluk oleh pria yang jelek dan hitam ini, tiba-tiba semuanya menjadi sunyi. Nita melihat tangannya sudah terlepas. Sekarang Rama sedang menangkap pergelangan tangan Jackie. Tatapannya membawa aura membunuh yang kuat. Dia tidak mengatakan apapun, hanya menggunakan sedikit tenaga. Detik selanjutnya terlihat Jackie memegang tangannya dan berteriak kesakitan. Karena darah segar mengalir keluar dari tangannya dan tulang putih menembus kulitnya. Semua anak buah Jackie terkejut bukan main. Mereka mengira akan mudah jika hanya berhadapan dengan seorang satpam, seperti mematikan seekor semut. Tapi melihat Jackie menangis kesakitan, mereka tidak menyangka satpam ini hanya menggunakan tenaga satu tangan untuk mematahkan pergelangan tangan Jackie. Mereka tahu tangan Jackie sudah pasti berakhir selamanya. Rama berdiri di depan Nita dan mendengus dingin, dia berkata, "Kamu mengira aku mudah diusik. Kalian mengira aku hanya seekor kucing penyakitan. Jika berani menyentuhkan tangan kotormu ke bosku, inilah akibatnya." Nita terkejut melihat pergelangan tangan Jackie. Like dan subscribe channel ini karena sejatinya itu gratis.